Shalom bagi kita semua. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat tahun baru buat kita semuanya. Selamat tahun baru. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya bacakan petugas ibadah pada hari ini. Pengkhotbah Pendeta Romawi Singa SPH, liturgis LSR Simalunso SPD, singers M. Jamali SK dengan Ibu Purba, pemusik Rebecca dengan Evina, Infokus M. Silitonga, Infokus Ibu Borwaritona, Doa Syafaat AKBP Purnawirawan LS NT Siahan NT, persembahan Ibu Purba SPD dengan Ibu LP Bonus Simbol. Baiklah, acara ibadah kita akan kita mulai. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Selamat tahun baru untuk kita semua. Kita semua dapat memasuki tahun baru 2024 ini bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kita semua telah diperkenankan Allah. Semua ini kita alami karena kuasa dan rencana Allah dalam hidup kita masing-masing. Marilah kita mengawali kehidupan kita di tahun yang baru ini, di tahun 2024 ini, dengan beribadah, bersyukur, dan menyembah Allah. Untuk memulai ibadah tahun baru tahun 2024 ini, marilah terlebih dahulu kita bersaat teduh dan kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Baiklah, kita bernyanyi, kita angkat lagu pujian kita dari nyanyian rohani metodis nomor 216,
Ibadah syukur atas tahun baru tahun 2024 ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya damai sejahteranya atas kita sekalian. Amin. Dengan segala hati ya Allah, kami datang bersyukur kepada-Nya. Terimalah anugerah dan damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. dan menyertai engkau juga. Tetapi semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Tuhan, kami percaya akan kuasa-Mu dalam kehidupan kami, bahwa kasih dan kebaikan Tuhan akan menyertai kami. Amin. Jemaat kami persilakan untuk kembali. Kembali kita bernyanyi dari judul pujian Aku Percaya. Yeah.
kita mulai. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu yang sudah membawa kami hingga di tahun baru ini, tahun 2024. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih atas cinta-Mu Tuhan kepada kami. Kami sadar kami manusia yang lemah dan tak berdaya, namun karena kekuatan dan penyertaan-Mu kami akan menjadi manusia yang kuat. Kami mohon kepada-Mu, sertailah kami selalu di tahun baru 2024 ini. Kita bersama-sama berkatilah Tuhan Tuhan segala rencana, usaha, dan perjuangan kami di tahun 2024 ini. Kuatkanlah hati dan pikiran kami agar kami mampu menjalani tahun baru ini dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, tanpa harus berlarut dalam kenikmatan dunia. Kami menaruh harap dan doa hanya pada-Mu Tuhan, dengan perkataan Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita angkat lagu pujian kita dari nomor 160 ayat 1 dan 2. Kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, ya puja. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa kita, yaitu sebagai ayat mendengar firman Tuhan kita. Marilah kita mulai. Marilah kita mengaku segala dosa dan kejahatan kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan daripada-Nya. Kami minta kepada Tuhan Allah ini. Kami datang padamu
mengabdi tanpa kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengampuni kami. Amin. Kembali kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 30, ada kuasa dalam darahnya. Responsori yang kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita membaca secara responsoria. Saya membacakan ayat yang terakhir, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua. Dan pada ayat yang terakhir kita nanti akan bersama-sama. Jemaat kami untuk bangkit berdiri. Manusia hina sebagai makhluk mulia untuk pemimpin biduan menurut lagu Gigit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu seluruh bumi, keagunganmu yang atas langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan penarawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit kekuatan darimu, bulan dan bintang yang kau tetapkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatkan raksasa seperti Allah, dan telah memakai dengan kemuliaan dan kekuatan. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kami berlomba dan berusaha sekalian, juga dengan mendengarkan mereka. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Kita bersama-sama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Glory Patri.
persilakan duduk kembali. Pembacaan epistola sebagai pembuka daripada perjumpaan kita pada saat ini diambil dari Galatia 4 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Baiklah, saya akan membacakannya di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya dalam hati kita, yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari dengan hatinya yang tulus. Amin. Kita akan doa seperti yang disampaikan oleh Bapak AKBP Purnawirawan Indonesia. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Bapak yang saudara. Terima kasih Bapak yang baik kepada Tuhan tidak berubah, sehingga kami kehidupan tidak terhalang melaksanakan aktivitas kami. Mungkin juga Bapak yang baik Tuhan berikan kepada kami dosa, sehingga kami tidak terhalang. Bapak di surga, Bapak yang baik, Tuhan dalam Kau ada di tengah kami, biarlah Tuhan yang dari awal sampai selesai. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada hari yang berbahagia ya Tuhan, di mana kami bersukacita, kami sudah sampai ya Tuhan kepada kasih Tuhan 1 Januari 2024. Kami sudah mendengar tiga memang telah 3 bulan kami menerima apa adanya dan kami datang jalan Bapak surga, Bapak yang baik, tahun 2020 kami tidak tahu ya Tuhan apa yang akan terjadi kepada kami, tapi kami yakin dan percaya serahkan segala
di surga, Bapa yang baik, dan juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir membutuhkan musuh dalam Tuhan, sakit maupun penyakit, kami mohon kepada dapat sembuhkan angkat penyakit. Dan kita berterima Tuhan kepada saudara kami, Tuhan yang sekarang ini terbalik di rumah sakit kali ini, yang baru selesai operasi. Tuhan, saya mohon kepada Tuhan juga angkat dan Tuhan yang akan percaya dalam kau ada dokter dan segala dokter yang dapat melakukan penyembuhan. Jadi dan percaya Tuhan kau berikan dan keberkatan kami berkati Tuhan medis yang menangani. Bapa di surga, Bapa yang baik, demikian juga kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang punya kampung menemui keluarga mereka. Tuhan, berilah mereka Tuhan bertemu dengan keluarga mereka dalam damai dan berilah mereka bersuka-cita. Demikian juga itulah mereka yang tidak kembali dari kampung itu. Tuhan itu besertai sampai ke tempat mereka Tuhan dan selalu. Bapa di surga, Bapa yang baik, demikian juga Tuhan, dan berdoa kepada anak-anak yang boleh meminta doa seperti mereka sebelum Tuhan. Tuhan berikan kepada mereka kesehatan, berikan kebijaksanaan dan Bapa di surga, Bapa yang baik, mungkin juga kami berdoa kepada dengan kami, dengan Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, sebentar kami membutuhkan persembahan, dalam persembahan membutuhkan sebagai fungsi yang saja. Tuhan berkata dengan yang memberikan rezeki yang berlimpah. Bapa di surga, Bapa yang baik, demikian juga Tuhan sebentar kami akan dengan yang ditambahkan. Biar nanti berlalu kita akan pakai kehidupan kami. Firman itu Tuhan nantinya sebagai tiket untuk masuk dalam kerajaan yang ingin percaya bahwa berkati kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, demikian juga hamba yang menyampaikan firman. Bukan Tuhan, Tuhan berikan kesenangan Tuhan. Demikian juga nanti kami setelah selesai dari rumah ini berkebahagiaan kembali ke tempat masing-masing serta ibu kami Tuhan, kepada kami masing-masing dalam suka serta dalam terpujilah nama Bapa di surga, dan Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Amin. Baiklah, kita akan memberikan persembahan kita pada Tuhan. Sebelum memberikan persembahan, saya membacakan ayat persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi
dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan mohon Tuhan memberkati. Amin.
Ada juga yang tidak bangun. Jangan-jangan masih tidur sekarang. Ya, saya belajar makan, video call dengan keluarga, main kembang api, ya, tertidur lagi belajar kembang pagi, dan masih ada yang tertidur. Tapi kita adalah orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan, lewat ibadah tahun baru, kasih Tuhanlah menyertai iman kita. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Di hari yang baru, bulan baru dan tahun yang baru, Tuhan masih memberikan kami napas ini. Tuhan, ketika kami boleh melangkah kaki kami, merancang segala sesuatunya untuk ke depan di tahun 2024 ini, kami mau terlebih dahulu menyerahkan semuanya kepada Tuhan, supaya Tuhan yang boleh menerangi hati dan pemikiran kami. Apapun yang kami hadapi, hidup kami tetap di dalam terang daripada Tuhan. Dan itulah Tuhan ketika kami boleh beribadah pada saat ini. Pujian kami hanya ucapan syukur atas segala penyertaan bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau memperlengkapi lewat kebenaran firman-Mu yang menyapa kami di tahun baru ini. Berkati firman-Mu yang Hamba-Mu sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau, karena kami sudah siap untuk mendengarkan dan merenungkan daripada firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita di tahun yang baru ini yang tertulis dalam kitab Bilangan 6 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Bilangan 6 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Kita akan membacakan firman Tuhan ini secara responsorial, ya. Bilangan 6 ayat 22 sampai 27, demikianlah firman-Nya. Ucapan berkat iman. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada kaum beginilah semakin Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita sama-sama. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Amin. Cukup luar biasa firman Tuhan yang boleh menyapa kita di awal tahun ini. Tema kita pada saat ini adalah kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan. Ya, kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan. Teman-teman, dalam perjalanan sejarah manusia ada 3 ruang waktu yang mewarnai langkah hidup kita, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. 3 ruang waktu tersebut wajib untuk kita lalui dan tidak mungkin bisa dilewati satu pun dari 3 ruang waktu tersebut. Kehidupan umat Tuhan pun demikian halnya. Kita wajib melalui 3 ruang waktu tersebut, dan Tuhan sendirilah yang ada di 3 ruang waktu tersebut. Kita sebagai umatnya harus dapat mengaminkan bahwa di ruang waktu masa lalu
jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belah tabir. Dan Paulus sendiri juga menegaskan di dalam Roma 8 ayat 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat adalah pengharapan lagi, sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ini menegaskan Bapak Ibu kepada kita bahwa syarat mutlak menyambut dan memasuki tahun yang baru bagi setiap orang yang memasuki adalah hidup di dalam pengharapan. Karena kita berharap hari-hari ke depan yang akan kita jalani, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Hati kita penuh dengan pengharapan. Makanya kita selalu menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Mungkin di dalam pengalaman kita Bapak Ibu, penderitaan dan pengalaman di tahun yang lewat itu barangkali kerap kita rasakan dan akan kita alami. Tetapi harapan kita untuk menjadi lebih sukses itu harus tetap nyata di sana. Seperti saya katakan tadi malam, mungkin kita mendapatkan di dalam perencanaan kita di tahun 2023 tidak sempat tercapai. Target kita, tujuan kita malah yang praktis sebaliknya. Disitulah kita mulai mengintrospeksi diri, apa yang harus kita tata kembali. Ya. Sehingga perjalanan waktu dengan aneka musik, Allah tetap bersama-sama dengan kita. Hidup adalah sebuah fakta di mana kita kerap berseberangan dengan prinsip, dengan orang lain, bahkan dengan keluarga kita sendiri. Karena itu Yesus mengatakan hendaknya kita saling mengasihi dan jangan selalu melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga ketika kita mau mengarungi tahun 2024 ini, kita akan mengalami jawaban pahit dan kenyang hidup ini pasti akan mewarnai langkah kita dalam relasi kita dengan orang lain. Mungkin akan terjadi salah pengertian dan mungkin itu akan menyelimuti diri kita. Walaupun doa harapan kita semuanya berjalan mulus, tapi di sini kita minta hikmat kepada Tuhan supaya Tuhan itu menuntun, memimpin, memberikan kita hikmat supaya kita kuat untuk menjalani tahun 2024. Orang pernah mengatakan untuk menjadi pribadi teguh maka janganlah menghindar dari tantangan itu. Bukan itu. Dan jangan juga menyesali kalau kamu kerap berada di dalam badai kehidupan. Orang yang bertahan dalam ujian kehidupan maka dia akan siap mengarungi tahun yang baru. Mungkin akan lebih berat lagi tantangan yang kita hadapi. Mungkin akan berlipat kali ganda lagi persoalan demi persoalan yang kita hadapi. Tapi saya mau mengatakan kepada kita Bapak Ibu, jangan mudah putus asa. Amin. Tetap berpengharapan kepada Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Hidup tidak selalu berisi dengan catatan manis. Mungkin kalau kita punya catatan harian, ya kalau kita buka lagi lembaran-lembaran mulai Januari 2023, kalau kita mungkin bandingkan lebih banyak yang pahit daripada yang manis. Tapi yang perlu kita syukuri sekarang, Tuhan masih selalu di pihak kita. Tuhan masih menyertai kita. Tuhan masih memimpin hidup kita. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita. Berarti artinya Tuhan
itu memberikan ujian-ujian itu kepada diri kita, ingin menguji kesetiaan kita, ketaatan kita, sampai ke jauh mana. Tapi tidak terlepas, Tuhan selalu memegang kendali atas kehidupan kita. Asal kita tetap berharap kepadanya. Karena ada kalanya kepahitan yang kita alami, kita tetap seperti berada di tepi jurang yang terjal. Kadang badai bergelombang. Kalau kita lihat tidak ada lagi tanda-tanda keselamatan, tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Dan kalau kita senantiasa dalam keadaan tenang, coba kita bayangkan kita ini di tepi jurang. Ya, di tepi jurang. Kalau kita panik, mungkin kita tubuh kita akan besar. Ya. Tapi coba kita menghela napas panjang dengan keadaan tenang, akan bisa kita mengendalikan tubuh kita dan pasti masih ada keselamatan bagi kita. Dan masih bisa kita naik ke atas ke tempat yang lebih aman. Berarti ada yang dibutuhkan ketenangan di dalam diri kita. Jangan ketika ada persoalan, ada masalah, langsung ya kebiasaan kita ini kita tidak bisa memegang kendali pikiran kita. Terjadi emosi kita. Ketika emosi itu memuncak, kita tidak bisa lagi memegang kendali atas diri kita. Apa yang terjadi? Kacau. Bukan penyelesaian yang datang, semakin kacau. Tapi Tuhan selalu menerangi kehidupan kita, sebesar apapun persoalan, tantangan. Sekalipun engkau di dalam tepi jurang yang sangat terjal, kita diajak untuk tenang, berdiam diri, berserah diri, dan di sana kita akan mendapatkan ketenangan. Dan pada saat itulah dari keyakinan iman kita harus berseru, Allah ke dalam tanganmu kuserahkan perjalanan hidup. Ini adalah seruan Yesus ketika Ia mau wafat. Ya, kalau kita baca itu di dalam Lukas 23 yang pertama, pada tangan kuserahkan. Itu mengandung keyakinan iman bahwa Allah tahu masa depan kita. Ini adalah sebuah iman yang juga memberikan kekuatan, rasa optimis bahwa Allah ada di dalam kekuatan, dalam tapak demi tapak langkah kehidupan kita ke depan. Hidup kita ini adalah bagian perjalanan seorang musafir. Yang kadang kita merasa lelah, bosan. Namun kita harus tetap komit di dalam tugas dan misi kita. Kita letih. Sama halnya dengan kita sebagai orang Kristen, kita ditantang untuk menghidupi iman kita dan mengikuti Yesus. Karena itu Dia selalu menantang komitmen kita. Ya, di dalam Matius 16 ayat 24 sana dikatakan, barang siapa mau menjadi muridku, hendaknya ia menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Di dalam perjanjian lama ada juga dikatakan, nanti kita bisa baca di rumah dalam Yesaya 45 itu ayat 21 sampai 23. Apa saya dikatakan? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain.
komitmennya untuk, ya Tuhan, saya akan setia dan tetap setia kepada-Mu. Rupanya ada tantangan, ada problema yang kita hadapi. Masih kita diuji. Masihkah kita tetap di jalan jalur yang benar? Masihkah tetap kita berharap kepada Tuhan? Atau mulai iman kita ini oleh? Yang ada lirik pujian yang mengatakan, saat kita melihat jalan, saat aku mengerti rencana, kita katakan, Tuhan pasti Engkau akan menolong. Saya dipenuh kepada, rupanya tiba-tiba kita digoncang, kita punya masalah. Mungkin suami kita sakit mendadak, mungkin kita yang drop mendadak, mungkin ekonomi kita tiba-tiba hancur. Masih sanggupkah kita mengatakan, hatiku percaya? Masih sanggupkah kita memuji Tuhan? Mana Tuhan? Ketika aku mereka ingin mengikut Engkau, kok aku seperti ini? Yang terlihat sehat-sehat saja tiba-tiba meninggal dunia. Lalu banyak orang yang datang ke rumah kita menyatakan turut berduka cita. Apa yang sudah kita besarkan, yang kita rawat dengan semampu kita, dengan keinginan anak kita ini akan membawa berkat kepada kita. Tetapi apa yang terjadi? Di masa dewasanya, dia menjadi orang yang bandel. Dia orang yang menjadi tidak mudah diawasi. Dia menjadi batu sandungan bagi kita. Dia menjadikan kehormatan kita, harga diri kita oleh karena tingkah lakunya. Masih sanggupkah kita mengatakan, hatiku percaya? Ketika kita sukses sekarang, tiba-tiba hancur. Kita mendapatkan kehancuran. Masih sanggupkah kita mengatakan, hatiku percaya pada Tuhan? Bahkan ada cukup banyak kehidupan seseorang ketika diwarnai oleh bentuk kehidupan pertanyaan Tuhan. Di manakah Engkau Tuhan? Mengapa aku percaya orang percaya ini harus menderita? Sia-sia selama ini aku percaya. Sungguhkah Engkau ada dan berada? Mulailah kita sanksi tidak percaya penuh dengan keberadaan Tuhan. Teman-teman, kita belajar seperti ini. Orang yang hebat, orang kaya-kaya, orang yang sangat dihormati, orang yang dijunjung tinggi, segala-galanya ada pada dia. Tapi Tuhan menguji iman sampai hartanya habis, istrinya meninggalkan dia, dia mengalami penyakit buruk, dijauhkan orang. Apa yang dia katakan? Dia masih sangat bersyukur kepada Tuhan. Sanggupkah kita seperti ini? Cukup tantangan yang lebih besar karena kita hadapi di tahun 2024. Kadang cara Tuhan itu menguji kita tak tahu. Saya sendiri saja tak tahu. Apa sih Tuhan rencanamu dalam hidup? Saya mau berkata demikian. Ya. Di dalam pertemuan kami semalam, ya, dengan keluarga,
hening tanpa bicara. Coba kita merenung apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat. Coba ingat-ingat apa yang kita lakukan kepada sesama kita. Ada kamu beberapa saat merenung tanpa bicara. Apa yang kita sudah perbuat kepada keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, orang lain. Di sini kita perlu introspeksi dan tidak hanya membenarkan diri kita. Ketika kita boleh mengintrospeksi diri kita, kita belajar untuk menata hidup kita dengan benar. Hanya itu yang Tuhan inginkan dari kita. Tidak hanya kata-kata indah. Ya, kalau kita bermaaf ya, sadar-sadar makatai, baru kalian sadar-sadar makatai kan panjang menghabiskan waktu. Tapi hanya sebatas kata. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Perbuatan kita, tindakan kita. Jadi perlu untuk kita pahami bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang berpegang pada perjanjiannya. Dia tidak pernah mengingkari janjinya, dan itulah yang perlu kita iman dalam hidup kita. Amin. Jadi tidak usah meragukan kuasa Tuhan Bapak. Aku sudah setia selama ini, tapi hidupku begini bisa. Syukuri Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita. Khotbah saya selalu tentang kesaksian Simeon, Nabi Hana. Bukan di situ dia percaya langsung mendekati Tuhan. Hitungan ratusan tahun. Hana demikian juga 84 baru dia mendapatkan berkat sedang itu. Simeon 118 tahun, waktu yang cukup lama. Tapi di situ dia mendapatkan anugerah yang luar biasa. Mungkin pada saat kita katakan, aku begitu menderita Tuhan, menderita. Tapi kata-kata itu perlu kita hilangkan. Yang perlu kita naikkan apa? Muliakan Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekalipun aku menderita, hatiku masih berharap kepada Tuhan. Amin. Hidupku masih sempurna pada saat ini. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada sehingga seperti di ujian itu, panggilan yang kita sedia saat kita melihat jalan. Kita renungkan ujian ini, ya. Setiap kata, setiap lirik yang ada di dalam ujian ini kita renungkan, kita nyanyikan, kita pahami. Samudra
Kita tidak tahu bagaimana jalan kita ke depan. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan atas kehidupan kita. Tapi yang perlu membuat kita semangat, tetap kita memegang janjinya. Amin. Tetap berharap kepadanya. Gak usah takut mengatakannya. Kita katakan Tuhan, menyandang dan dia kali bermain. Mungkin kita merasa sakit penyakit, gak mungkin lagi. Firman Tuhan semalam itu, Salomo, dia tidak minta kekayaan, dia tidak meminta umur yang panjang. Baru kita minta umur yang panjang buat manusia tadi. Untuk apa kita meminta kekayaan kalau itu membuat kacau balau kehidupan keluarga besar kita? Dan si gulutun dua kaki tidak membawa darah. Untuk apa kita meminta Tuhan musnahkan musuh-musuh saya? Tidak kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Tapi apa yang kita Salomo? Kita untuk menimbang mana yang baik dan mana yang benar. Sehingga jika kita dijodohkan, kita bergerak di hadapannya. Amin. Amin Bapak Ibu. Ingat firman Tuhan. Hati kita tetap percaya. Tetap kita mempercayai Tuhan. Dan selalu hanya percaya kepadanya. Kau saat menjalani kehidupan kebenarannya. Kalau masih kita di jalan yang benar, Tuhan akan sediakan yang terbaik bagi kita. Sama dengan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Doa harapan kita di tahun 2024. Sekalipun besar tantangan, sekalipun banyak misteri kehidupan yang akan kita jalani, yakinlah pegang firman Tuhan ini, karena dalam Imamat 26 ayat 12 dikatakan, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Untuk menjadi umat Tuhan, kalau kita tetap di jalan Tuhan, gak usah banyak liku-liku, gak usah lirik kanan lirik kiri, gak usah bermacam-macam, cukup satu macam, percaya kepada Tuhan. Maka berkat Tuhan itu akan memenuhi hidup kita, bukan terjadi hanya dari pihak Allah, tetapi dari pihak kita. Ketika kita ingin menjadikan Dia Allah kita satu-satunya, kita pun harus menjadi umatnya. Sebagai umat Allah, kita harus bersikap baik, harus bersikap benar di dalam hidup ini. Dengan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak, tantangan sebesar apapun kita akan ringan melangkah ke depan karena Tuhan selalu di pihak kita. Amin. Mari kita bersatu dan berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa yang baik, buat firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Tuhan, biarlah hanya kasih setia-Mu di sepanjang kehidupan kami yang boleh menolong kami dan bersama-sama dengan kami. Ketika kami Tuhan boleh menjalani tahun 2024, kami tidak tahu apa pun. Apakah kesusahan atau tantangan yang lebih besar lagi, ujian yang lebih besar Engkau berikan kepada kami? Tapi kami mau melangkah dengan Tuhan, karena kami hanya mengandalkan Engkau. Engkaulah Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Tuhan, sertai Tuhan, sertai setiap kehidupan kami.
Jadikan kami orang yang setia. Jadikan kami orang yang patuh kepada dan Tuhan sepanjang kehidupan kami selalu berusaha berlaku benar, berbuat benar. Yang sekarang Tuhan banyak ujian-ujian yang membuat iman kami goncang. Tapi Dewa firman kita kembali, bagaimana Tuhan boleh memberkati kami. Berkat itu dan bisa menjadi bagian dalam hidup kami jika kami boleh setia dan taat. Tuhan ajari kami, bimbing kehidupan kami, dan biarlah selalu kami meminta hikmat dan kebijaksanaan dan daya supaya perjalanan hidup kami ke depan bisa tertata dengan baik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh menyatakan. Berkati seluruh kehidupan jemaat, berkati Tuhan kegiatan-kegiatan kami di sepanjang tahun ini, secara khusus dalam suasana tahun baru ini. Biarlah Tuhan satu dengan yang lain kami boleh bermaaf-maafan, kami boleh melangkah dalam iman dengan penuh damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk para sekali firman Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali bernyanyi Tak Tahu Kan Besok jemaat akan undang jemaat.
ubahlah oleh pembakaran bumi, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dengan sempurna. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga, mari kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai pada saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kami berkati. Jadi sebelum kita bersama-sama Bapak Ibu, karena ini situasi tahun baru, ya, ada baiknya satu dua orang dari antara kita mengucapkan selamat tahun baru terlebih dahulu dari kami, ya. Walaupun di awal Quran tadi sudah saya katakan selamat tahun baru kami, tapi tidak ada salahnya saya ucapkan sekali lagi. Kami dari keluarga Pendeta W.S. Regar, Pendeta R. Simura, beserta ketiga putri kami, Renesa, Rafael, dan Natali, mengucapkan kepada kita semua selamat tahun baru. Ya, jadi ya kami walaupun nanti ada acara mungkin akan datang lagi beserta semua jemaat, tapi tidak salah saya menyampaikan dalam perjalanan tahun 2023 banyak hal yang kita hadapi. Secara khusus kami sebagai pimpinan jemaat, mungkin beliau perkataan, perbuatan, tingkah laku kami mengatakan kepada kita semua, janganlah diingat yang enggak berkenan di hati kita, ingatlah yang baiknya. Amin. Supaya kita boleh melangkah ke depan kita. Jadi walaupun kami tidak bisa kita bersama-sama dengan pendeta melayani ibadah setia, tapi dalam untuk kedepannya juga jemaat bisa bersatu dalam iman, kita boleh melayani bersama-sama dan jemaat bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih
buat keluarga besar Anda yang datang bersama-sama dengan kami beribadah kepada menghina kedatangan menghina. Ya, inilah situasi kita jadi tahun baru banyak yang mudik karena anak-anaknya semua. Jadi diberkati lagi kehidupan anak ini sekeluarga dan biarlah kasih Tuhan bersama-sama dengan kita semua. Jadi sekali lagi kami mengucapkan kepada kita semua selamat tahun baru. Jadi mewakili jemaat kami persilakan kepada Imam Sekitar Guru Harian ya untuk berkata-kata tahun baru. Shalom untuk kita semua. Puji Tuhan karena kita masih dikasih kesempatan untuk menikmati tahun 2024 ini. Kita harus selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Semuanya kita peroleh bukan karena kekuatan dan kemampuan kegagahan kita, tetapi karena berkat anugerah Tuhan, sehingga kita dapat mengawali tahun baru 1 Januari 2024. Biarlah pengharapan dan pengharapan yang mungkin ada di dalam pikiran kita, Tuhan akan kabulkan, dan sukacita dan damai sejahtera tinggal di dalam rumah kita masing-masing. Secara khusus pribadi, kami dari keluarga SUKK Guru Harian beserta anak-anak mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mewakili tamu kami lah, tamu lah kita katakan. Ayo Pak Inang, ada. Shalom pada kita semua. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Walaupun jemaatnya sedikit kami jumpai, kami ingat senang beribadah di sini. Apa yang kami berdoa dengan rindu, sungguh menyentuh hati, supaya kita selalu kuat untuk menghadapi di tahun 2024, supaya kita tetap mengandalkan Yesus kita di badan kita. Jadi kita harus ingat itu di dalam menjalani tahun 2024 dan hari ini mulai. Saya sangat terima kasih kepada pemerintah dan juga jemaat yang lainnya dan juga sedang kami, begitu juga komisi dan senior. Saya juga anggota PWMI GMI Medan Timur. Pendeta si Salagi, Korban Salagi dengan Ibu Risma Nurmapal. Jadi saya berterima kasih kepada semua jemaat di sini. Walaupun sedikit kita tetap semangat. Terima kasih dan sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat. Jadi ada baiknya kita bersalam-salaman sambil beriringi musik. Lagu ini bersama kita berpisah. Jesse.
Semua masih jalan. Ting 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 ting.